Ya, mari kita sama-sama melihat dua bagian dari kitab suci yang saudara bisa saksikan di layar. Kita akan pertama-tama melihat Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-14 dan 15. Ya. Kalau sambil saudara juga pikir ya, kalau kita ditanya apa sih sebetulnya message dari Yesus Kristus, saudara akan jawab apa? Ya, mari kita sama-sama lihat Markus pasal yang pertama ayat ke-14 sampai 15. Markus pasal 1, 14 sampai 15, sekali lagi saya bacakan untuk kita sekalian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi ada kaitan antara Injil dan juga kerajaan Allah. Lalu bagian yang kedua yang kita akan perhatikan sebelum kita masuk ke dalam doa adalah dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7. Ini merupakan satu bagian yang tempo hari kita juga baca pada waktu kita merayakan ulang tahun kita yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagian ini kepada kita sekalian sekali lagi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ya, frase kabar baik saudara perhatikan, itu artinya Injil. Dan mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi sekali lagi ada kaitan antara kabar baik atau Injil dengan statement dan mengenai kerajaan. Dalam hal ini adalah kerajaan Allah. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa sebelum kita belajar dan juga merenungkan firman Tuhan di dalam topik ini. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan dan kami sadar bahwa kalau kami boleh datang, kami tahu itu semua adalah karena Tuhan yang menarik kami untuk hadir di tempat ini dan berbakti bersama-sama. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang berbicara sekarang pada diri kami satu persatu. Tuhan juga bicara kepada sesama kami, sahabat-sahabat kami, saudara seiman kami yang mereka juga hadir di tempat ini. Supaya kami boleh lebih mengerti dan lebih dalam menikmati akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab suci ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya apa yang kami boleh simak dan pelajari, Tuhan yang akan memeteraikannya di dalam hati kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapak, berkati hamba-Mu yang bicara, Tuhan yang urapi dan Tuhan yang juga kasih gagasan yang jelas maupun juga kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang menjadi maksud Tuhan pada jemaat Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan Gembala kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur sedalam-dalamnya. Amin. Jadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali kepada pertanyaan kita, apakah yang menjadi berita dari Yesus Kristus? Apakah yang disebut dengan Injil dan apakah yang disebut dengan yang namanya kerajaan Allah? Kenapa di dalam Injil tadi kita melihat bagaimana Yesus Kristus dia memberitakan Injil Allah, lalu pada waktu dia memberitakan maka perkataan yang keluar adalah bertobatlah. Karena apa? Karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Apa kaitannya antara Injil dengan kerajaan Allah? Hal ini juga sekali lagi diulangi di dalam Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7. Berbahagialah gitu orang-orang, betapa indahnya kaki orang-orang yang mereka pergi dan membawa yang namanya kabar baik. Dan kabar baik itu apa? Bahwa Allahmu itu adalah Raja. Nah saudara, secara singkat pada waktu kita melihat apa yang kita baca di dalam Injil dan apa yang kita tadi baca di dalam kitab Yesaya, maka sekali lagi kita menemukan bahwa konten atau kemudian berita utama dari Yesus Kristus itulah berita mengenai yang namanya kerajaan Allah. Itulah berita bahwa Allah itulah Raja, itu adalah berita utama daripada Yesus Kristus. Lalu di dalam kaitan bahwa berita utamanya adalah kerajaan Allah, kita mau coba mengerti apa sih yang namanya Injil gitu. Kalau berita utamanya itu adalah kerajaan Allah, lalu Injil itu apa? Ya. Nah, saudara kita akan coba lihat di dalam beberapa bagian hari ini mengenai topik tentang message atau berita dari Yesus Kristus. Ya, pertama kita akan sama-sama melihat mengenai kaitan antara Injil dan kerajaan Allah. Ya. Apa kaitannya, saudara?
Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa sebetulnya kata Injil atau yang disebut sebagai kabar baik, ini merupakan satu kata yang bersifat common. Ini merupakan satu kata yang hari itu banyak sekali digunakan di dalam terutama era Greco-Roman ya. Jadi kata Injil itu berasal dari kata Yunani yang adalah euangelion, ya, artinya adalah good news. Memang Injil itu berarti kabar baik, ya. Nah, tetapi kabar baik seperti apa yang merupakan intisari dari Injil tersebut? Nah, kita juga harus tahu bahwa selain yang namanya kata Injil, itu merupakan kata sehari-hari yang digunakan oleh orang, itu tidak niscaya memiliki satu muatan religius, tidak memiliki satu muatan Kristiani bahkan. Kita juga mesti tahu bahwa kata Injil yang kedua, selain dia merupakan common word, kata yang sangat umum, dia juga merupakan kata yang bersifat politis. Ya, ini merupakan satu kata politik. Gitu. Sama seperti orang hari ini, kita pada waktu mendengarkan misalnya kata kampanye, ya, waktu kita dengar kata campaign, nah berarti itu konotasinya merupakan satu aktivitas politik. Ya, nah demikian juga orang hari itu, pada waktu orang mendengarkan kata Injil, mereka langsung teringat dengan satu hal yang bersifat politik. Nah, satu hal yang bersifat politik itu apa? Kapan yang namanya kata Injil itu keluar di dalam konteks Greco-Roman gitu. Nah, saudara sekalian, kata Injil ini merupakan kata yang berkali-kali dipakai untuk menyatakan adanya satu pergantian rezim, ya, di dalam kekaisaran Romawi. Jadi pada waktu ada satu raja atau satu kaisar yang baru, dia kemudian naik tahta, maka naik tahtanya kaisar tersebut akan diberitakan oleh orang-orang di dalam kerajaan kepada semua orang di dalam wilayah kerajaan tersebut. Nah, jadi pada waktu misalnya Kaisar Agustus naik tahta, ya, pada waktu Kaisar Agustus naik tahta menggantikan Julius Kaisar, maka akan ada utusan-utusan dari Kaisar Romawi untuk pergi ke dalam berbagai macam wilayah dan mereka mengatakan sekarang yang berkuasa bukan lagi Julius Kaisar karena Julius Caesar sudah mati, tapi yang berkuasa hari ini di dalam pemerintahan Romawi adalah Kaisar Agustus. Ya. Nah, berita bahwa Kaisar Agustus itu berkuasa, berita bahwa Kaisar Agustus itu bertahta, itu yang kemudian disebut dengan yang namanya Injil. Ya. Jadi Injil itu apa? Injil itu merupakan satu proklamasi bahwa ada raja baru yang sedang bertahta dan ini kita sedang memasuki yang namanya rezim yang baru. Kita sedang memasuki satu zaman yang baru di mana raja yang lama sudah berlalu dan akhirnya raja yang baru itu sudah datang. Ya, jadi yang namanya berita Injil itu secara general, saudara, itu merupakan satu proklamasi. Sekarang ada misalnya presiden yang baru. Ya, berita Injil itu seperti kalau kita orang Indonesia nih ya, berita Injil itu seperti pada waktu kita lihat di TV KPU, Komisi Pemilihan Umum itu menyatakan bahwa penghitungan suara sudah selesai dan sekarang kita punya presiden yang baru dan secara resmi dinyatakan presiden yang baru adalah ini. Nah itu apa? Itu berita gospel. Di dalam konteks hari itu adalah yang namanya berita Injil. Nah tetapi saudara, sekali lagi berita kata Injil itu bukan hanya sekedar kata yang bersifat umum saja, bukan sekedar kata yang bersifat politis, tapi juga sekaligus Injil ya, di dalam konteks hari itu saudara, itu juga sekaligus kata yang punya muatan religius gitu. Ya, kata yang bermuatan religius, bukan cuma politik tok seperti hari ini. Ya. Kata yang bermuatan religius, kenapa? Jawabannya adalah karena hari itu setiap kaisar Romawi yang akhirnya mereka bertahta lalu kemudian mereka itu akhirnya mati, mereka sekarang masuk ke dalam satu realm yang baru, yaitu mereka sekarang diangkat sebagai apa? Sebagai bagian dari konstelasi para dewa di dalam kerajaan Romawi. Ya, jadi ada ini betul, saudara, ini betul. Jadi kalau saudara melihat ke dalam sejarah, pada waktu Julius Caesar itu mati, Julius Caesar itu mati, dan dia mati karena dikhianati oleh orang-orang sekitarnya. Ya, dia ditusuk oleh si Brutus, lalu dengan satu pertanyaan terkenal gitu, Brutus, kamu ikut-ikutan juga kah? Lalu akhirnya Kaisar mati, peletak gitu ya. Nah, waktu Kaisar Julius Caesar itu mati dan dia akhirnya dikuburkan oleh anaknya, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itulah kaisar yang bertahta waktu Yesus Kristus lahir. Ya, jadi waktu papanya Julius Caesar ini mati dan dikuburkan oleh si anaknya Octavianus alias Agustus, maka ada satu catatan sejarah yang mengatakan bahwa selama 7 hari pemakaman dari Julius Caesar
ada satu komet yang senantiasa muncul gitu. Ya, selama 7 hari komet itu terus menerus orang bisa lihat di langit ketika di dalam sekitar hari-hari pemakaman Julius Caesar. Dan orang hari itu, bahkan orang-orang yang common people, mereka percaya hadirnya komet selama 7 hari ketika Julius Caesar itu dimakamkan, itu merupakan satu pertanda bahwa jiwa daripada Julius Caesar sekarang naik ke langit dan akhirnya dia menjadi ya salah satu bagian dari Allah-Allah itu, ya, dewa-dewa tersebut. Ya, itu dipercaya oleh orang-orang Greco-Roman. Sehingga pada waktu akhirnya anaknya naik tahta, si Octavianus alias Augustus, yang namanya Octavianus atau Kaisar Augustus ini juga dianggap sebagai sekaligus anak dewa. Ya, jadi itulah kenapa pada waktu mereka itu akhirnya menyatakan bahwa mereka percaya nih kepada so-called Injil, bahwa sekarang Agustus yang berkuasa. Ini bukan hanya sekedar pernyataan sikap secara politik, oke, saya mau akhirnya menerima Agustus berkuasa, tapi ini juga merupakan satu sikap religius bahwa saya akan taat kepada Agustus karena sekarang Agustus itulah seperti anak dewa yang dihadirkan di dalam dunia ini. Dan pada waktu orang hari itu mendengarkan berita Injil ya, bahwa ada satu raja yang bertahta, maka konsekuensinya cuma satu, bahwa mereka itu harus menyatakan diri sebagai orang yang setia kepada raja ini. Mereka menyatakan diri sebagai saya mau untuk hidup sesuai dengan cara hidup yang akan diatur oleh raja. Dan bahkan saya siap, apalagi tentara-tentara itu, saya siap untuk mengkorbankan nyawa saya demi mempertahankan kaisar yang baru dan rejim yang sedang berkuasa seperti ini. Ya, itu konteks di dalam Greco-Roman, Saudara. Nah, tetapi yang menariknya lagi, Saudara, waktu kita melihat bersama-sama di dalam pergumulan orang Yahudi, ternyata apa? Orang Yahudi pun mereka juga bergumul menantikan satu kerajaan yang baru. Orang Yahudi di dalam hari itu mereka juga bergumul dan mereka menunggu adanya satu raja yang sudah Allah itu janjikan. Dan raja itu siapa? Tidak lain, Saudara, raja itu adalah Allah sendiri. Ya, tadi kita sudah sempat lihat bagaimana Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7 mengatakan betapa indahnya kabar baik yang mengatakan bahwa Allah itu bertahta kembali. Ada satu janji di dalam kitab Yesaya perjanjian lama di mana orang Yahudi menunggu untuk melihat Allah itu bertahta kembali. Nah, saudara mesti tahu ya, itu mereka sudah menanti ratusan tahun untuk Allah itu bertahta kembali. Dan pada waktu Allah itu bertahta kembali, apa yang akan terjadi? Sekali lagi orang Yahudi hari itu mereka sudah pindah-pindah dari berbagai macam bangsa yang menjajah mereka. Mulai dari Babylon, Media Persia, lalu kemudian Yunani, sampai terakhir Romawi. Di dalam periode ratusan tahun tersebut, mulai dari sekitar tahun 600 sebelum Masehi, sampai kira-kira ya sekitar hidup Tuhan Yesus itu, kira-kira 600 tahun mereka selalu terjajah oleh bangsa-bangsa asing dan mereka melihat bagaimana kaisar-kaisar itu menyembah dewa-dewa dan menyembah berhala yang dilarang oleh Torah. Dan pada waktu mereka mendengarkan janji dari Yesaya, satu kali kelak Allah akan kembali bertahta. Ini merupakan penghiburan orang Yahudi. Orang Yahudi pun mereka juga menantikan berita Injil itu. Bukan berita Injil yang mengatakan, oke, sekarang Octavianus berkuasa atau Tiberius berkuasa. Tapi berita Injil dan pengenapannya yang menyatakan sekarang Allah itu berkuasa. Dan pada waktu orang Yahudi itu membayangkan, nanti ketika Allah itu berkuasa, ketika Injil, kerajaan Allah itu betul-betul nyata, apa yang terjadi? Nah, saudara bisa melihat pengharapan orang Yahudi itu di dalam kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis setelah era bait Allah yang kedua. Anyway, saudara, tapi kalau misalnya saudara melihat ya, di dalam masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada satu buku atau satu literatur yang disebut sebagai Amsal Salomo. Not Amsal Salomo, Mazmur Salomo. Nah, Mazmur Salomo itu berbeda dengan Mazmur yang kita miliki, yaitu tidak termasuk di dalam perjanjian lama. Mazmur Salomo itu ditulis kapan? Mazmur Salomo itu ditulis kira-kira tahun 63 sebelum Masehi. Pada waktu kapan? Pada waktu hari itu yang namanya Jenderal Pompei itu masuk ke Yerusalem dan dia mentaklukkan Yerusalem. Lalu akhirnya Mazmur itu ditulis. Mazmur Salomo. Ya. Nah, intinya apa, saudara? Di dalam Mazmur Salomo, maka di sana kita membaca ada begitu banyak pengharapan daripada orang-orang Yahudi menantikan datangnya kerajaan Allah.
Ya, dan salah satu beberapa hal yang mereka harapkan adalah seperti ini. Pada waktu Allah itu bertahta, pada waktu kerajaan Allah itu hadir, maka hal pertama Yerusalem itu akan dibebaskan dari orang-orang kafir yang bertahta. Ya, tidak boleh ada orang kafir di Yerusalem, tidak boleh ada orang yang namanya bukan Yahudi itu masuk ke Yerusalem. Tidak boleh ada orang yang tidak bersunat itu masuk ke Yerusalem. Lalu hal yang kedua, orang-orang Yahudi yang mereka menggambarkan pengharapan mereka di dalam Mazmur Solomon tersebut, mereka juga mengharapkan supaya ketika Allah bertahta, maka semua musuh-musuh Allah itu dihancurkan dan mereka kemudian disingkirkan. Musuh Allah ini siapa? Musuh Allah itu tentu saja selain penjajah-penjajah yang mereka anggap sebagai kafir, tapi juga sekaligus musuh Allah itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka tuh kompromi dengan para penjajah tersebut. Adalah orang-orang berdosa yang mereka kok ya tidak bertobat-tobat dari dosanya. Seperti kemudian pelacur, bezinah, lalu kemudian tax collector gitu ya, pemungut cukai dan seterusnya. Ini merupakan orang-orang yang meskipun darah mereka Yahudi, tapi mereka harus dihabisi. Karena apa? Karena hidup mereka itu menyatakan bahwa mereka adalah musuh Allah. Mereka tidak lebih baik daripada penjajah-penjajah yang non-Yahudi tadi. Termasuk siapa lagi? Termasuk apalagi yang namanya orang Samaria. Itu orang-orang yang bukan lagi Yahudi karena darahnya sudah bercampur dengan darah bangsa-bangsa Asyur dan bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah orang yang tidak murni Yahudi dan mereka pun juga harus disingkirkan. Jadi saudara, pada waktu orang Yahudi itu membayangkan tentang yang namanya hadirnya kerajaan Allah, maka di dalam kepala mereka cuma satu hal, yaitu apa? Itu merupakan survival of the purest. Semua yang murni, yang bersih itu akan bertahan. Dan semua yang kotor, yang terpercik oleh dosa orang-orang yang lain ataupun dosanya sendiri, itu mereka kemudian harus dihancurkan. Ya, dan Yerusalem akan menjadi kota paling bersih dan akhirnya semua bangsa akan tunduk kepada Israel di bawah raja yang dipilih oleh Tuhan. Ini merupakan pengharapan orang-orang Yahudi. Jadi saudara bisa melihat bahwa di dalam abad-abad pertama, maka kepala orang-orang Yahudi itu mereka juga mengharapkan Injil, saudara. Mengharapkan Injil yang berbeda dengan Injil yang dibawakan oleh kerajaan Romawi. Ya. Dan pada waktu orang-orang Yahudi itu menunggu ratusan tahun, kapan Allah itu akan kembali untuk bertahta dan akan menggenapi apa yang kami harapkan, saudara. Mereka mengerjakannya dengan dua cara. Ya, ini dua cara yang sangat penting untuk menghadirkan kerajaan Allah menurut versi orang-orang Yahudi. Pertama, itu adalah satu cara yang menggunakan kekerasan. Cara orang-orang Selot. Ya, orang-orang Selot ini percaya bahwa untuk mereka menghadirkan kerajaan Allah, mereka tidak bisa hanya menunggu. Mereka harus bergerak aktif melalui apa? Melalui mereka melawan secara militer orang-orang yang jelas-jelas sudah hadir di dalam tanah Israel. Ya, jadi kita bisa melihat beberapa murid Tuhan Yesus pun mereka juga termasuk orang Selot. Ya, orang-orang yang mereka punya inclinasi untuk melakukan yang namanya violence. Lalu kemudian cara kedua yang juga dipakai oleh sebagian kecil orang Yahudi adalah mereka tidak ikut-ikutan cara pertama, tapi cara kedua adalah mereka menarik diri dan mereka membentuk komunitas mereka sendiri dan melepaskan diri mereka dari seluruh hiruk pikuk kehidupan orang-orang Yahudi di civilization gitu ya. Jadi mereka menarik diri ke dalam padang gurun dan ini disebut sebagai komunitas komunitas Qumran. Ya, komunitas Qumran yang akhirnya mereka itu menulis begitu banyak Dead Sea Scrolls yang anyway, saudara. Dan komunitas yang kedua ini, saudara, mereka mengatakan bait Allah itu sudah tercemar oleh dosa. Semua sistem agama sudah tercemar oleh dosa. Politik sudah tercemar oleh dosa. Sekarang kami akan menarik diri dari semua orang, dari kehidupan publik dan kami akan menyucikan diri kami sendiri. Dan kami yakin bahwa pada waktu kami adalah orang-orang yang cukup saleh, pada saatnya nanti Allah akan kembali dan Allah akan hapuskan semua orang-orang yang lain dan kami akan bertahan. Ya, jadi itu merupakan pengharapan mengenai Injil di dalam Greco-Roman konteks, khusus abad-abad pertama. Ada Injil yang versi Romawi mengabarkan bahwa pergantian rezim, ada kaisar baru yang separuh dewa itu sudah bertahta. Lalu juga ada pengharapan apa? Pengharapan dari orang-orang Yahudi yang mengharapkan berita Injil yang berikutnya, yaitu supaya Allah sendiri dan kerajaannya itu datang dan menghapuskan semua orang-orang ini dan menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang benar karena kami memang sudah berusaha untuk setia kepada Tuhan.
Kami adalah orang-orang yang paling setia dan kami adalah orang-orang yang paling murni. Ya, itu merupakan kaitan antara Injil dan juga ide mengenai kerajaan. Saudara. Jadi yang namanya Injil itu pemberitaan tentang satu raja yang baru. Entah raja itu adalah raja Romawi atau raja itu adalah Allah sendiri. Ya, itu kaitan antara Injil dan kerajaan. Lalu bagian yang kedua, saudara. Ya kalau saudara tanya by the way ya, aplikasinya di mana? Nanti bagian akhir, gitu ya. Nah, lalu bagian yang kedua yang kita mau pikirin sama-sama. Ya, sekarang kita akan memikirkan antara Yesus Kristus, lalu Injil serta kerajaan Allah. Ya, di dalam konteks yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, di dalam kegenapan waktunya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maka Yesus Kristus itu akhirnya hadir dan dia memberitakan yang namanya Injil. Ya, dia memberitakan tentang yang namanya Injil kerajaan Allah. Dan kalau saudara adalah orang-orang Yahudi yang saudara itu tinggal di abad pertama Palestina, bukankah ini merupakan satu hal yang saudara ingin dengar? Ya, ada berita Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan pada waktu orang itu ingin tahu kerajaan Allah sudah dekat dan orang ingin melihat ini rajanya yang sesungguhnya itu siapa yang Allah itu utus. Seperti itu ya. Maka mereka mendapati di dalam sosok Yesus Kristus ini merupakan ini adalah satu orang yang luar biasa kontroversialnya yang pada waktu dia menyatakan kerajaan Allah banyak hal itu yang mereka tidak bisa cerna gitu. Ya, jadi meskipun Yesus Kristus datang dan akhirnya Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, tapi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya itu menjungkir balikkan ekspektasi dan pengharapan orang-orang Yahudi yang hari itu mereka sudah punya kacamatanya mereka sendiri untuk menentukan apa itu yang namanya kerajaan Allah. Apa maksudnya saudara? Saudara, ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sekali lagi yang itu berlawanan dengan ekspektasi orang-orang Yahudi. Pertama ya, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia beritakan Injil kerajaan Allah gitu. Pertama-tama, di dalam diri Yesus Kristus itu ada satu demonstrations of power, ada satu demonstrasi kuasa yang orang Yahudi itu tidak harapkan itu akan terjadi. Demonstrasi kuasa atas apa? Demonstrasi kuasa atas alam misalnya. Ini ada orang yang pada waktu dia di tengah-tengah badai, dia bisa menenangkan badai tersebut. Dan orang kemudian tanya, siapakah ini? Sehingga akhirnya semua angin dan badai tunduk kepada dia itu. Ini siapa ini? Pemberita kerajaan Allah. Lalu kemudian di dalam tangannya seluruh alam itu takluk kepada dia. Lalu demonstration yang of power ya, demonstrasi kuasa dari Yesus Kristus itu bukan hanya atas alam, tapi juga atas kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara masih ingat ada satu bagian dalam Injil Matius di mana Tuhan Yesus waktu hari itu dituduh dia mengusir iblis atas kuasa Beelzebul. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalau kerajaan, Yesus mengatakan kalau kerajaan iblis ya itu bertengkar satu sama lain, bagaimana mungkin kerajaan itu bertahan? Lalu Tuhan Yesus mengkoreksi kalimat mereka, pemahaman teologis mereka. Tapi aku mengusir iblis dengan siapa? Dengan kuasa daripada Roh Allah sendiri dan itu berarti kerajaan Allah sudah hadir. Ya, demonstrasi kuasa yang kedua atas kuasa kegelapan. Pertama atas alam, lalu kemudian atas kuasa kegelapan. Lalu demonstrasi kuasa yang berikut yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu merupakan demonstrasi kuasa atas apa? Atas sakit penyakit, saudara, atas dosa dan kemudian atas maut. Pada waktu Yesus Kristus menyembuhkan orang kusta, pada waktu Yesus Kristus membangkitkan orang mati, pada waktu Yesus Kristus mengampuni dosa, semua orang itu akhirnya terbelalak. Siapakah orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa? Apa yang diharapkan oleh orang tentang kerajaan Allah dan akhirnya mereka temukan dalam Yesus Kristus itu enggak klop, saudara. Yesus Kristus itu menjungkir balikan asumsi-asumsi ini. Karena Yesus Kristus pada waktu hadir dia bertindak bukan sebagaimana layaknya manusia biasa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, Yesus Kristus pada waktu dia memberitakan kerajaan Allah ya, dia menampilkannya di dalam demonstrations of power. Tapi kemudian yang kedua, bukan cuma demonstrasi kuasa saja, tapi yang kedua yang juga ditampilkan oleh Yesus Kristus adalah apa? Pada waktu Yesus Kristus itu mengkabarkan dan mengajarkan soal kerajaan Allah,
maka dia memberikan prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip moral yang itu menjungkir balikkan sekali lagi ya, sistem nilai daripada orang-orang Yahudi. Ya kalau tadi saudara lihat, perhatikan itu, orang-orang Yahudi pada waktu mereka berharap kerajaan Allah akan hadir, maka orang berdosa ini, orang-orang yang impure itu akan disingkirkan. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Dia makan dengan orang berdosa. Ya, dia menerima yang namanya anak-anak gitu. Dia apa lagi? Dia menerima yang namanya pemungut cukai, bahkan minta pemungut cukai itu hadir dan menjadi salah satu muridnya. Tuhan Yesus mengatakan apa lagi? Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan ampunilah dia dan berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu. So ingat itu, orang-orang Yahudi itu kepalanya adalah kalau Allah itu hadir, maka ya musuh-musuh ini mereka akan dihabisi, akan kemudian dibersihkan dan darah mereka akan tercurah. Yesus Kristus pada waktu itu hadir, saudara. Dia membawa satu etika kerajaan Allah yang menjungkir balikkan semua pemikiran orang tentang apa yang harusnya Allah itu kerjakan. Dia minta orang untuk mengampuni ke orang lain. Dia minta orang untuk akhirnya berdoa bagi para musuhnya. Dia minta orang untuk memberikan pipi yang satu kalau mereka ditampar pipi yang sebelahnya dan seterusnya. Dan termasuk Yesus Kristus pada waktu dia hadir, dia ngapain? Dia rebuke ya. Dia menegur dengan sangat keras orang-orang yang mereka menampilkan diri sebagai orang yang paling saleh. Kalau so, jadi orang Yahudi, ini apa enggak kebalik semuanya dari pengharapan mereka ini? Iya Allah hadir dengan cara seperti ini. Apakah mungkin Allah itu hadir dan dia makan-makan dengan pemungut cukai, dengan pelacur, lalu kemudian dia memusuhi orang-orang Farisi yang jelas-jelas mereka jauh lebih saleh dan jauh lebih ngerti Torah ketimbang orang-orang berdosa ini, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, berita Injil kerajaan Yesus, berita Injil soal kerajaan Allah yang dibawakan Yesus Kristus itu sekali lagi pertama dikerjakan dengan demonstrasi kuasa di luar pengharapan orang-orang Yahudi dan mengejarkan etika yang memutarbalikkan nilai-nilai orang Yahudi. Yang ketiga juga, waktu Yesus Kristus mengatakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah sekaligus pada saat yang sama, dia menyatakan dirinya itu sebagai Allah itu sendiri. Ya kita gak usah bahas lagi, itu kita sudah ngomong di pertemuan yang sesi yang ketiga. Ya dia menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Dan itu saudara tidak pernah ada di dalam kepala orang-orang Yahudi. Kalau saudara mempelajari tulisan literatur Yahudi sebelum abad pertama, mereka cuma berharap Tuhan tuh kirim satu orang yang mewakili Tuhan dan menjadi Mesias. Lalu akhirnya dengan kuasa Tuhan dia akan bersihkan semuanya. Ya. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dia menyatakan apa? Dirinya adalah raja dan dirinya bukan hanya raja seperti Salomo atau Daud, tapi dirinya adalah Allah sendiri yang dia turun menjadi manusia. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus ya pada waktu dia menyebut dirinya adalah Allah itu sendiri, itu melawan prinsip atau konsep orang Romawi tentang apa itu yang namanya dewa, dan sekaligus itu melawan pengharapan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi mereka tidak percaya atau mereka menolak ide bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Yahweh dari Old Testament. Jadi saudara bisa membayangkan orang-orang Kristen hari itu yang mereka beribadah kepada Yesus Kristus, mereka ngapain? Di dalam ibadah mereka, mereka harus melawan orang-orang Romawi, karena orang-orang Romawi mereka tidak percaya orang yang tersalib itu adalah Allah. Lalu juga sekaligus orang-orang Yahudi mereka juga tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan bukankah Allah dia bertahta dan bersemayam di sorga. Ya. Lalu yang terakhir, pada waktu Yesus Kristus dia menyatakan soal Injil dan kerajaan Allah, saudara. Tuhan Yesus itu memberikan cara yang baru untuk menyatakan bagaimana akhirnya kerajaan Allah itu diinaugurasi. Ya, tahu inaugurasi tahu ya, betul inaugurasi itu apa ya? Ya di opening lah, dibuka, dimulai. Ya, kalau orang-orang Yahudi itu mereka melihat yang namanya kerajaan Allah itu dihadirkan hanya di dalam dua cara. Saya menyakiti orang lain melalui cara violence, saya bunuh orang-orang satu persatu yang mereka bukan orang Yahudi, dan mereka bahkan memusuhi bait Allah dan juga Torah kami dan tradisi kami. Atau cara yang kedua, selain
kalau saya tidak bunuh engkau, maka saya menarik diri dan biarlah engkau lenyap ketika Tuhan menghakimi. Maka cara Yesus Kristus itu berbeda. Cara Yesus Kristus untuk menghadirkan dan untuk akhirnya meresmikan kerajaan Allah adalah dengan cara apa? Adalah dengan cara dia sendiri itu. Raja yang punya demonstrasi kuasa yang sangat besar, raja yang punya ethical teaching yang menjungkir balikan prinsip orang, dan raja yang menyatakan diri sebagai Allah, maka dia meresmikan kerajaannya dan dia naik tahta dengan cara apa? Dengan dia sendiri naik ke atas kayu salib. Dengan dia sendiri naik ke atas kayu salib. Ini betul-betul satu konsep kerajaan Allah yang tidak ada di dalam benak dan di dalam pikiran orang. Ya, tapi kita mesti tahu pada waktu Yesus Kristus itu naik ke atas kayu salib, pada waktu Allah di dalam Yesus Kristus itu bertahta di atas kayu salib, maka ini sebetulnya kalau saudara meneliti perjanjian lama bukan merupakan satu hal yang tidak diantisipasi, khususnya oleh Yesaya. Ya, nah kita tadi sudah melihat bagaimana di dalam Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kabar baik itu diberitakan oleh orang-orang, dan kabar baik itu intinya apa? Bahwa Allah itu bertahta. Allah itu bertahta itu apa? Itu kabar baik. Tapi kita harus tahu bahwa setelah Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-7 mengatakan Allah itu bertahta, Allah kembali menduduki tahta dan kembali kepada umatnya, itu merupakan inti kabar baik. Kita mesti tahu Yesaya pasal ke-53 itu bicara apa? Yesaya pasal ke-53 melanjutkan Yesaya 52, Allah bertahta, itu mengatakan akan ada hamba yang menderita, yang akan memikul dosa daripada umat Allah. Nah kita coba lihat sama-sama ya, Yesaya pasal ke-53 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal ke-53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah saya akan bacakan untuk ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian sekali lagi. Yesaya pasal ke-53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal ke-52 mengatakan Allahmu itu bertahta, tapi jangan lupa untuk Allah itu bertahta dan kembali kepada umatnya, maka dosa semua umat Allah itu harus ditanggungkan kepada siapa? Kepada that suffering servant. Kepada siapa? Kepada hamba yang menderita itu. Dan dua nubuatan ini Allah itu bertahta dan harus ada orang yang bayar, ada suffering servant. Itu semua digenapi pada waktu siapa? Pada waktu Allah di dalam Yesus Kristus, dia suffer untuk kita di atas kayu salib. Saudara. Itu cara kerajaan Allah itu diresmikan. Dan salah satu hal di dalam akhir Injil Lukas yang mempertontonkan hal ini dengan jelas adalah siapa? Adalah kisah ketika penjahat di sebelah Yesus Kristus, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ingatlah akan aku kalau engkau datang dengan seluruh kemuliaan kerajaanmu. Dan Tuhan mengatakan hari ini kamu ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang berdosa masuk ke dalam surga di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena salib daripada sang raja itu sendiri. Ya, tanpa salib, saudara, tanpa Yesus Kristus itu meresmikan di dalam salib, maka tidak mungkin ada orang yang akhirnya bisa berbagian di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena pada akhirnya baik orang-orang yang so-called pagan maupun orang-orang yang katakanlah adalah umat Allah, at the end of the day kita semua itu adalah musuh-musuh Allah. Saudara. Alkitab itu mengatakan kita langgar satu perintah Torah, kita bersalah kepada semuanya. Dan Alkitab itu mengatakan tidak ada satu orang yang benar. Orang Gentiles itu tidak ada yang benar, orang Yahudi yang punya Torah juga tidak ada yang benar. Lalu kalau semua tidak ada yang benar, bagaimana mungkin orang itu berbagian di dalam kerajaan Allah?
Yesaya pasal ke-53 mengatakan, kalau Allah itu mau menjadi raja untukmu, maka harus ada hamba menderita yang tanggung dosamu. Dan itu sekali lagi digenapi dalam Yesus Kristus, dan itu dipertontonkan dengan sangat jelas ketika penjahat itu berbagian di dalam kerajaan Allah melalui darah salib Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Yesus Kristus dia memberitakan dan dia menggenapi pengharapan orang Yahudi tentang apa itu namanya kerajaan Allah dengan cara yang menjungkir balikan ekspektasi mereka. Ya, lalu sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, ya, bagian yang terakhir, dan ya, some application yang untuk kita harus mengerti sebagai orang-orang Kristen. Poin yang ketiga, ya, kita bicara tentang kerajaan Allah, gereja, dan juga diri kita masing-masing. Saudara, siapakah orang Kristen itu? Saudara? Siapakah orang Kristen? Orang Kristen itu adalah kita, adalah orang-orang yang akhirnya pada waktu mereka mendengarkan Injil dan kerajaan Allah, bahwa Allah itu bertahta di dalam Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosamu, dan akhirnya dia bangkit dan naik ke surga dan satu kali kelak akan datang kembali. Pada waktu kita mendengarkan berita Injil, ya, berita bahwa Allah itu bertahta di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib itu, dan satu kali kelak dia akan datang kembali, maka orang-orang yang sudah memperoleh anugerah Allah, saudara, mereka menyatakan diri mereka untuk mereka seumur hidup setia kepada raja ini. Seumur hidup kita menyatakan kita akan setia kepada raja yang sedang sudah bertahta, dan dia adalah raja sesungguhnya. He is my Lord and he is my King and he is my Savior. Saya akan setia seumur hidup untuk dia. Itu siapa? Itu adalah orang Kristen. Dan pada waktu kita ngerti bahwa seluruh berita Yesus Kristus itu intinya adalah tentang kerajaan Allah, saudara, maka kita otomatis tahu tuh, bahwa pada waktu kita menyebut diri sebagai Kristen, ini bukan hanya sekedar satu kali keputusan untuk kita akhirnya percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu saja gitu. Tapi pada waktu kita ngerti berita ini adalah berita kerajaan, maka pada waktu saya pledge my allegiance, pada waktu saya menyatakan sumpah setia saya, ini bukan hanya momen satu itu waktu saya ikut KKR, tapi ini merupakan satu momen seumur hidup saya untuk saya mempersembahkan semua aspek diri saya untuk setia kepada Allah ini, kepada Raja yang bertahta di atas kayu salib. Nah, cuman masalahnya, saudara, masalahnya kita mesti tahu tuh, pada waktu kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah orang Kristen dan kita pernah bersumpah setia kepada raja ini, kita harus tahu apakah di dalam hati kita itu tidak sedang menyimpan idol. Apakah jangan-jangan di dalam hati kita juga sedang sebetulnya bersumpah setia kepada siapa? Kepada hal-hal lain yang dia bukan Allah, yang dia bukan raja, dan dia tidak pernah naik ke atas tahta salib untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan-jangan pada waktu kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, kita juga pada saat yang sama kita menyatakan sumpah setia kita kepada siapa? Kita menyatakan sumpah setia kita kepada perusahaan di mana kita bekerja. Kita menyatakan sumpah setia kepada siapa? Kepada duit yang kita terima di dalam pekerjaan kita. Kita jangan-jangan menyatakan sumpah setia kita kepada siapa? Kepada university di mana kita masuk demi kita mendapatkan yang namanya ijazah itu. Jangan-jangan kita juga sedang menyatakan sumpah setia kita kepada siapa? Kepada New Zealand government demi sepucuk dokumen yang disebut sebagai paspor itu. Siapa tahu? Siapa tahu? Sekali lagi, pada waktu kita itu mengerti bahwa yang namanya berita Injil itulah berita kerajaan Allah. Yesus Kristus itu raja satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sumpah setia kita, maka kita mesti hati-hati, kita mesti mengaca diri sendiri. Apakah kita sebetulnya tidak sedang bersumpah setia kepada orang-orang lain sambil saya pura-pura menjadi citizen dari kerajaan Allah ini? Kalau saya bandingkan dosa ini, kita bandingkan dua hal, dua macam dosa yang quite popular. Dosa kejatuhan di dalam seks, imoralitas, dengan dosa ketamakan. Ya. Kalau saya bandingkan dua dosa ini, jatuh ke dalam seksualitas dan juga jatuh ke dalam greed, ketamakan, maka saudara mesti tahu bahwa di dalam seluruh kitab suci, antara dua ini, saudara, kalau saudara baca Injil, maka Yesus Kristus itu lebih banyak attack dosa ketamakan. Ya. Itu saudara mesti tahu. Di dalam kitab suci kita melihat ada orang-orang so-called umat Tuhan yang mereka tuh jatuh ke dalam dosa seksual.
ada Samson dan istrinya yang bukan umat Tuhan, Delilah. Ada juga yang namanya Daud dengan Bathsheba, yang ngintip waktu Bathsheba mandi. Dan juga ada Solomon dengan 1000 istri dan juga 1000 selirnya. Saudara, orang-orang ini, Samson adalah orang paling kuat, dia jatuh ke dalam dosa ini. Daud ya, orang paling saleh, the man after God's own heart. Dia jatuh ke dalam dosa ini. Lalu Solomon, orang yang paling bijaksana, dia jatuh ke dalam dosa ini. Saudara. Dan somehow, entah bagaimana ya, orang-orang ini, itu kita percaya mereka mengalami restorasinya. Mereka mengalami kayak semacam pemulihannya itu. Samson itu diberikan kekuatannya di detik-detik terakhir. Dan dia mengalahkan semua orang Filistin dan lebih banyak pada waktu dibandingkan ketika dia hidup. Daud, saudara, waktu dia tuh berdosa dan akhirnya Tuhan ya, disiplin dia dengan sangat-sangat keras. Saudara. Pada akhirnya Daud itu naik tahta. Bahkan keturunan Daud itu yang akan menjadi orang yang akan membangun bait Allah tersebut, Solomon. Pada waktu Solomon itu jatuh ke dalam dosa, di akhir hidupnya dia tulis buku itu, kitab pengkhotbah itu tentang the meaning of life. Tapi saudara bandingkan saudara, dengan greed, cinta uang. Kita bandingkan, kita lihat orang-orang yang so-called umat Tuhan, lalu mereka jatuh ke dalam dosa ketamakan ini. Di dalam perjanjian lama itu ada istri Lot, yang pada waktu dia ditarik dari keluar dari Sodom Gomora, dia nggak ingin pergi, saudara. Dia tidak ingin meninggalkan Sodom dan Gomora, kota yang demikian mewahnya, dan akhirnya dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Di dalam perjanjian baru, kita menemukan orang seperti Yudas. Orang seperti Yudas. Yang dia itu kelihatan ingin mengikut Yesus Kristus itu. Tapi sampai terakhir kita baru tahu, hatinya itu uang. Dan dia mati bunuh diri. Lalu orang yang ketiga, saudara, di dalam perjanjian baru, yang kelihatan juga bagian dari umat Tuhan, Ananias dan Safira. Itu mereka pura-pura, seolah-olah mengasihi Tuhan, tapi mereka tuh serakah, mereka tidak jujur di dalam kemudian persembahan mereka, dan akhirnya dua-duanya itu mati. Saya tidak sedang mengatakan, saya tuh tidak sedang mengatakan bahwa dosa seksual itu jauh lebih ringan ketimbang dosa keserakahan itu. Dan seorang itu bebas untuk berbuat dosa seksual dan anyway mereka juga akan akhirnya dipulihkan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya percaya akan ada orang-orang yang dibuang ke dalam penghakiman yang kekal karena memang mereka tidak pernah bertobat dari dosa seksual itu. Tapi kalau saudara melihat pengamatan ini ya saudara, pengamatan ini antara orang-orang di dalam kitab suci yang mereka jatuh ke dalam dosa seks dengan dosa ketamakan saudara, maka seperti saudara lihat kayak semacam satu pattern berapa beratnya orang yang jatuh ke dalam dosa ketamakan ini. To the point, kita tuh akhirnya waktu baca kisah Lot, lalu kita baca kisah Yudas, dan kita baca kisah Ananias dan Safira, kita ini tidak bisa menentukan, bukan nggak bisa menentukan ya. Ya kita bisa sih dalam kasus Yudas. Tapi dalam dua kasus yang lain, istri Lot, Yudas dan Ananias Safira, kita mungkin tiba pada kesimpulan bahwa mereka itu memang mungkin bukan kata-kata mungkin juga nggak bisa. Mereka adalah bukan umat Tuhan. Mereka tidak pernah menjadi umat Tuhan itu. Saudara yang jatuh ke dalam dosa seksual, kita semua yang lihat orang-orang jatuh ke dalam dosa seksual, ada satu hal yang unik kalau sudah bandingkan dengan dosa keserakahan, yaitu apa? Orang yang jatuh ke dalam dosa seksual itu di dalam hati yang paling dalam, dia tahu tuh, dia tahu dia tuh berdosa. Itu nggak usah orang kasih tahu, itu dia tahu dia berdosa gitu, dan dia tahu dia tidak ada excuse untuk itu. Saudara baca aja, kalau seorang Kristen, lalu saudara atau Mazmur 51 lah, Mazmur 51. Mazmur 51 itu mazmur yang ditulis Daud ketika dia bergumul dengan dosanya terhadap Bathsheba itu saudara. Dan di dalam Mazmur 51 ada bagian-bagian yang menggambarkan bagaimana Daud itu bergumul sebelum dia ditegur oleh Nathan. Dan di dalam Mazmur 51 itu dikatakan apa? Itu dikatakan bahwa tulang-tulangku tuh seperti kering dan kekuatanku tuh habis karena aku menghindari untuk dealing
dengan Tuhan di dalam keberdosaanku. Aku menyembunyikan dosaku dan aku kering di dalam diriku. Orang yang jatuh, orang Kristen yang jatuh di dalam dosa seksual, dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa. Tapi saudara bandingkan ya, orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa ketamakan, dia akan tahu tuh, itu berapa banyak excuse demi excuse demi excuse demi excuse untuk akhirnya membenarkan kenapa dia kejar uang itu. Terlalu banyak excuse. Orang yang jatuh dalam dosa seksual, dia tahu dia salah dan dia berdosa. Tapi orang yang jatuh ke dalam dosa ketamakan, dia hampir pasti dia tidak tahu bahwa dia sedang tamak itu. Dia akan terus menerus kejar, terus menerus kejar, terus menerus kejar. Dan itu merupakan satu hal, saudara, yang itu luar biasa bahaya sekali. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan, you tidak bisa sembah Allah dan kemudian sembah mamon. Mamon itu apa? Mamon itu pasti adalah harta benda. Ya, itu mamon itu pasti harta benda. Salah satu akar kejahatan itu apa? Itu adalah yang namanya cinta uang. Makanya saudara, pada waktu kita ini menjadi orang Kristen gitu. Pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita mesti hati-hati. Mesti hati-hati untuk kita juga periksa diri kita sendiri. Waktu kita tuh menyatakan diri bahwa saya itu bersumpah setia kepada Yesus Kristus sebagai Raja saya. Apa ya benar itu? Apakah betul itu? Apalagi kalau kita tuh bergumul dengan ketamakan, saudara. Hati-hati, hati-hati. Ketamakan itu ya, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Itu akan memperoleh demikian banyak excuse di dalam diri saudara sampai pada satu titik tidak ada orang yang bisa mengerti dan tidak ada orang yang bisa menebak termasuk diri kita sendiri apakah kita ini Kristen atau bukan. Hati-hati saudara, Samson, David, Solomon itu mereka mengalami restorasi daripada Tuhan. Tapi istri Lot, Yudas, Ananias, dan Safira, mereka hilang. Mereka betul-betul hilang. Mereka betul-betul hilang. Saya nggak ngerti itu. Saya nggak tahu seberapa hal ini tuh itu resonate dengan saudara. Tapi ini merupakan satu hal yang serius, saudara. Merupakan satu hal yang serius. Orang Kristen, kita itu, yang kita mengatakan kita sudah percaya kepada berita kerajaan Allah. Dan kita menyatakan sumpah setia kepada Sang Raja. Kita mesti tahu bahwa kita adalah orang-orang yang kita hanya memberikan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Khususnya apa? Khususnya kepada ketamakan akan uang, saudara. Ketamakan akan uang. Lalu kemudian bagian yang kedua, bukan hanya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada berita kerajaan Allah, kita bersumpah setia kepada Sang Raja, tapi juga sekaligus saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada berita tersebut dan kita mengklaim diri sebagai citizen dari kerajaan Allah, kita juga harus menjadi orang-orang yang kita tuh memperhatikan gereja Tuhan. Ya, memperhatikan gereja Tuhan. Yang namanya kerajaan Allah di dalam seluruh kepenuhannya itu akan hadir kapan? Pada waktu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, maka Tuhan itu memberikan yang namanya gereja di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya di dalam gereja maka cicipan kerajaan Allah yang akan hadir itu orang bisa lihat dan orang itu bisa nikmati, saudara. Itu yang namanya gereja. Gereja itu apa? Gereja itu kayak semacam satu outpost, itu merupakan satu cicipan foretaste miniatur dari apa yang namanya kerajaan Allah yang akan datang tersebut. Dan karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen pada waktu kita mau menguji apakah saya itu betul-betul adalah orang-orang di dalam kerajaan Allah, bukan cuma kita periksa diri sendiri di dalam kaitannya dengan my idols, tapi juga sekaligus kita mesti cek apakah kita tuh mengasihi umat Tuhan yang lain. Sesama apa? Sesama orang-orang di dalam kerajaan Allah. So, kalau saudara melihat film-film Nazi tentang orang-orang Yahudi yang dikejar oleh Nazi dan mereka harus sembunyi dimanapun, saudara akan lihat satu hal yang sangat-sangat wajar dan sangat-sangat umum. Orang-orang Yahudi tersebut, individu-individu Yahudi tersebut, pada waktu mereka menemukan kelompok orang-orang Yahudi yang lain, apa yang mereka kerjakan? Mereka memperlakukan kelompok orang-orang Yahudi tersebut sebagai tempat di mana mereka memperoleh yang namanya refreshment. Sebagai tempat apa? Sebagai mereka mendapatkan satu tempat di mana mereka boleh menemukan relief. Karena apa? Ini sesama orang-orang Yahudi yang kita berhadapan dengan Nazi yang kejam tersebut. Dan mereka berusaha untuk menjaga dan bahkan mengkorbankan diri supaya tidak ada satu orang pun tentara Nazi yang tahu dan akan menghancurkan tempat ini. Itu apa? Itu
pada waktu orang itu mengerti siapa identitas saya dan siapa orang-orang yang share identity yang sama dengan saya. Dan pada waktu kita sekali lagi sudah melihat konsep soal kerajaan Allah, kita itu citizen kerajaan Allah karena kita sama-sama itu bersumpah setia kepada Sang Raja yang tersalib untuk kita, dan harusnya gitu, kita juga memperhatikan dan kita juga find relief and strength di dalam komunitas yang namanya kerajaan Allah. Satu kali ya, Pliny the Younger, kita pernah ngomong beberapa kali yang lalu, Pliny the Younger itu dia cari cara bagaimana menemukan orang Kristen di tengah-tengah kerajaan Romawi untuk dia akhirnya siksa. Dia cuma punya satu cara untuk temukan orang Kristen itu seperti apa. Yaitu orang yang pada waktu hari pertama minggu itu, orang yang pada waktu hari minggu itu berkumpul bersama-sama lalu menyanyikan himne kepada Kristus seakan-akan dia, Kristus itu adalah Allah. Itu pasti orang Kristen. Cuman itu tok saudara, caranya Pliny. Ya. Apa itu orang Kristen? Orang Kristen itu pertama-tama ya secara pribadi dia setia kepada Kristus. Tapi yang kedua dia juga secara publik menampilkan diri. Dia berani untuk berkumpul dengan sesama orang Kristen secara fisik di tempat itu untuk akhirnya beribadah bersama-sama kepada Yesus Kristus. Itu apa? Itu orang Kristen, dan itu merupakan satu hal yang kita harus kerjakan sebagai apa? Sebagai orang-orang yang kita tahu kita dipanggil untuk setia kepada Yesus Kristus. Ya, apakah kita tuh punya hati untuk gereja Tuhan? Not necessarily di tempat ini atau yang penting di tempat dimanapun saudara memutuskan untuk bergereja. Ya, saya harap biarlah kiranya bagian ini ya saudara. Well, kalau sudah kasih saya waktu lagi saya bisa ngomong ya lebih lama. Tapi saya berharap pada waktu kita sama-sama merenungkan tentang berita Yesus Kristus, kita mesti tahu bahwa berita Yesus Kristus itu merupakan satu berita yang memanggil kita untuk kita melakukan pemberontakan kepada nilai dunia ini. Untuk kita setia kepada Yesus Kristus dan untuk kita bersama-sama saling menjaga satu kawanan dan kita membuat satu arus yang baru untuk melawan dunia ini dan untuk melawan apa? Idols di dalam hati kita, dan itu kerjakan bersama-sama dengan gereja Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih karena kepada kami dianugerahkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kepada kami dianugerahkan raja yang kekal itu. Kepada kami dianugerahkan raja yang mengasihi kami sehingga dia rela menyerahkan nyawanya, menanggung dosa dan penghakiman kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami seumur hidup kami bersumpah setia kepada Tuhan. Tolong kami seumur hidup kami juga melindungi dan kami memperhatikan dan kami bahkan mempertumbuhkan orang-orang yang mereka juga sudah bersumpah setia kepada diri Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami roh-Mu untuk menggerakkan kami bekerja bersama-sama dan beri kami hati yang lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon Tuhan kasih kami keberanian kalau kami boleh memberitakan Injil dan menyatakan diri kepada orang lain bahwa Allah kami bertahta. Dia pernah datang di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan satu kali dia akan datang kembali dengan seluruh kemuliaannya. Kami mohon Tuhan yang urapi gereja kami dan Tuhan yang sudi untuk pakai kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.